Akulah malam. Pangeran, bantu kami, Pangeran. Pangeran. Panglima Kumbang dalam bahaya. Bantu kami Kalagondang. Beres, Gusti Kanjeng Majikan Nur Juragan. Aduh, tolong cepat Sembara. Ini. Di awal episode ini, kita langsung menuju kepada 3 siluman murid Mak Lampir yang kabur setelah berhadapan dengan Sembara dan Kalagondang. Mereka bernama Balung Selawe, Karanggompal, dan juga Gede Barong. Setelah merasa tidak ada yang mengikuti, mereka bertiga pun kemudian cepat-cepat menuju markas Mak Lampir untuk melaporkan kekalahannya. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada Rindi Antika yang sedari tadi memperhatikan gerak-geriknya. Wanita itu pun kemudian memutuskan untuk mengikuti ketiganya karena ia tahu kalau mereka akan menuju markas Mak Lampir. Akan tetapi, Rindi Antika pun mengurungkan niatnya untuk mengikuti mereka setelah mengetahui kalau markas Mak Lampir dijaga oleh pasukan siluman yang ketat dan berlapis-lapis. Ia pun memutuskan untuk menunggu hingga hari telah gelap, baru ia akan mencari tahu keberadaan Jatmiko yang sedang dicarinya. Ketika gelap, kemungkinan selamat akan lebih besar daripada siang hari. Jumlah kalian yang lebih banyak dapat dikalahkan oleh mereka yang jumlahnya lebih sedikit daripada kalian. Kenapa kalian kalah? Apa aku kurang pandai mengajar kalian? Apa sebabnya kalah? Jawab. Aku ingin tahu jawabannya. Lawan kami lebih sakti, Guru. Kami tidak bisa menandinginya. Lihat ini. Dia bukan muridku. Tapi setiap tugas yang aku bebankan padanya selalu berhasil dengan baik. Dia lebih pintar daripada kalian. Malam itu, Rindi Antika pun mengikuti Jatmiko yang sedang menggendong Grandong untuk mencari mangsa. Gadis itu pun tidak mengerti kalau Jatmiko sedang tidak sadarkan diri karena sihir Mak Lampir. Ia pun kemudian mendekati Jatmiko yang sedang duduk sambil menunggu Grandong. Namun sebelum ia sampai di hadapan Jatmiko, tiba-tiba muncullah para pendekar kampung yang memang sedang mengintai pergerakan Jatmiko. Mereka pun kini menyerang Rindi Antika yang mereka anggap bahwa ia adalah salah satu anggota komplotan yang melakukan pembunuhan di desa tersebut. Siapa kamu? Ya, setelah Rindi Antika merasa cukup kesulitan untuk mengalahkan lawan-lawannya, mendadak saja muncullah Mayang Sari yang membantunya. Dua wanita yang sudah saling kenal itu pun kemudian bersama-sama saling bantu untuk mengalahkan para pendekar tersebut. Sebab tujuan mereka pun sama, yaitu untuk menolong Jatmiko dan membebaskannya dari pengaruh sihir Mak Lampir. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Jatmiko. Ia menolak ketika aku ajak pergi. Dia terkena sirap ajian guna. Setelah kepergian mereka, Grandong pun datang untuk mencari Jatmiko. Anak setan itu pun hanya celingak-celinguk sendirian karena tidak mendapati Jatmiko di tempatnya semula. Sementara itu, Mayang Sari dan Rindi Antika yang sedang memapah Jatmiko pun kemudian dikejutkan
oleh munculnya sesosok berpakaian serba hitam yang langsung merebut Jatmiko dari tangan mereka. Saking cepatnya pergerakan orang itu, sampai-sampai mereka hanya bisa melongo dan tidak bisa berbuat banyak. Rindi Antika pun mencoba untuk mengejarnya, namun tampaknya tidak mampu terkejar. Ya, aku yakin. Dia pasti Bagus Sajiwo. Cari Bagus Sajiwo dan rebut Jatmiko dari tangannya. Baik, Guru. Aku tidak ingin pemuda itu hidup. Dia pasti sudah mengetahui rahasia kita. Kami bertiga yang akan membereskannya, Guru. Berangkat sekarang. Bawa bangkainya kemari. Baik, Guru. Kalian lihat sendiri. Setiap malam Neng Mayang keluar. Kini kita menuju rumah Pak Waras dan Buruk Mini, di mana mereka sedang bingung karena melihat Mayang Sari yang sedang tidak berada di dalam kamarnya sejak semalam. Namun ketika menjelang subuh, Mayang Sari pun datang dengan secercah darah di bibir serta bercak darah di pakaiannya. Hal itu semakin membuat curiga keluarga tersebut. Perkiraan mereka tentang Mayang Sari adalah pembunuh di desa itu pun semakin kuat. Mayang Sari sendiri pun sudah mengetahui kalau ia kini telah dicurigai oleh orang-orang tersebut. Mereka bertiga pun kemudian mencoba untuk melaporkan dugaannya kepada Pak Kuwu malam itu juga. Sedangkan Mayang Sari yang mengetahuinya pun segera pergi dari rumah yang telah disewanya tersebut. Namun sayang, di tengah perjalanannya yang tidak tentu arah itu, Mak Lampir pun tiba-tiba muncul untuk menuntut nyawa muridnya yang telah dianggap mengkhianatinya tersebut. Aku harus mencari tempat perlindungan. Aku tidak bisa jalan terus-menerus seperti ini. Tidak ada gunanya lagi kau hidup di dunia ini, Mayang Sari. Siapa kau? Bagus Sajiwo. Ada hubungan apa kau dengan Mayang Sari? Kenapa kau selalu membelanya? Hah? Si nenek setan itu pun langsung kabur setelah mengetahui kalau Bagus Sajiwo akan menggunakan serbuk beracunnya. Ia pun sangat takut dengan serbuk racun itu karena kemarin dulu matanya hampir buta terkena serbuk Bagus Sajiwo tersebut. Bagus Sajiwo yang melihat Mayang Sari sedang tergeletak tak berdaya pun kemudian hanya memberikannya beberapa totokan, dan setelah itu ia pun pergi meninggalkan wanita itu sendirian. Pagi itu, rombongan warga yang dipimpin oleh Pak Kuwu pun segera menuju tempat pertempuran Rindi Antika dan Mayang Sari semalam. Mereka pun ingin melihat apa yang telah terjadi di sana, sekaligus membuktikan dugaan mereka tentang Mayang Sari. Sepertinya mereka itu para pendekar, Pak Guru. Apa mereka warga kita? Bukan, entah orang mana mereka itu. Apakah orang yang menginap di rumah kamu seorang pendekar? Pendekar? Sepertinya bukan. Dia wanita yang cukup lemah lembut, Pak Kuwu. Berarti bukan dia pelakunya. Tapi dari darah yang menempel di wajahnya membuat saya curiga, Pak Kuwu. Pasti bukan dia pelakunya. Apakah kamu pernah melihat dia membawa senjata? Tidak tuh. Nah, apalagi dia tidak bersenjata. Tapi Pak Kuwu, setidak-tidaknya Pak Kuwu bisa menanyakan untuk apa dia setiap malam keluar rumah. Kun, kamu ke rumah Waras. Temuin Neng Mayang. Tanyai dari mana asal dan apa tujuannya dia kemari. Iya, Pak Kuwu. Ayo, Kang. Di pagi itu, Mayang Sari pun telah tersadar dari pingsannya setelah sejak semalaman tergeletak di pinggir jalan yang sepi. Ia pun merasa seperti mimpi karena setelah mendapat pukulan dari Mak Lampir, dunia pun tiba-tiba menjadi gelap baginya dan ia pun sudah tidak ingat apa-apa lagi. Setelah berpikir sejenak, Mayang Sari pun menerka-nerka bahwa mungkin Bagus Sajiwo lah
yang telah menolongnya dari tangan mak lampir semalam. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari tempat perlindungan dan berteduh dari panas serta hujan guna memulihkan sakit yang sedang diderita olehnya. Hingga kemudian ia pun bertemu dengan seorang nenek tua yang baik hati. Kau boleh tinggal di tempatku tanpa bayar. Tapi aku mau bayar, Nek. Biarlah, yang membayar Tuhan saja. Wah, nenek sudah tua, Neng. Sebentar lagi juga meninggal. Sepanjang hayatnya, manusia selalu diintik maut. Belum tentu yang muda akan lebih lama hidupnya. Tidak ada yang menjamin. Kadang-kadang yang tua lebih awet hidupnya dari yang muda. Di sisi lain, tampak Bagus Sajiwo yang sedang menuntun Jatmiko dan kemudian mendudukkannya pada sebuah batu yang cukup besar. Pendekar muda itu tampaknya sengaja membawa Jatmiko ke tengah hutan karena ia butuh tempat yang sepi untuk menyembuhkannya dari pengaruh sihir mak lampir. Ya, ternyata di dalam tubuh Jatmiko tengah bersarang sesosok Raja Jin yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagus Sajiwo pun kini mencoba untuk menghadapinya, walaupun makhluk raksasa itu kelihatan sangat hebat dan juga kebal terhadap senjata tajam. Namun kelihatannya Bagus Sajiwo juga bukanlah pendekar sembarangan, sebab ia memiliki banyak ilmu-ilmu hebat yang jarang dimiliki oleh para pendekar lainnya. Benar saja, walaupun awalnya tampak kewalahan, namun kini pemuda sakti itu mampu mengatasi lawannya serta menghancurkannya. Bukankah kamu Bagus Sajiwo? Benar. Dan kamu Jatmiko, adik seperguruan Sentanu almarhum dan sahabat Lindu Aji. Jatmiko yang telah tersadar itu pun tampak kebingungan. Ia pun seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Melihat itu semua, Bagus Sajiwo pun kemudian menjelaskan secara pelan-pelan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi kepada saudara seperguruan Lindu Aji tersebut. Aku minta maaf karena aku telah berbuat lancang. Bukannya aku tidak percaya kepada kesaktian Mangsari dan gadis bangsa peri itu. Tapi aku lihat penyakitmu terlalu parah. Penyakit apa? Kamu disihir oleh Malampir dengan ajian Guna Kalasuta. Maka diam-diam aku merebut kamu dari mereka. Kebetulan aku pernah mempelajari ilmu itu, sehingga aku bisa menyembuhkan kamu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.